Kasus pencurian klinik Athena Padang yang dialami oleh Dr. Richard Lee kini berbuntut panjang. Ya, pasalnya setelah kasus ini mencuat, banyak sebagian warganet menuding jika masalah tersebut hanyalah rekayasa belaka yang sengaja dibuat untuk kepentingan marketing. Sebagaimana tudingan tersebut pun muncul lantaran secara tiba-tiba Dr. Richard Lee selaku korban menganggap jika permasalahan tersebut telah usai secara kekeluargaan. Dengan adanya berbagai macam anggapan dari halayak luas, Hans selaku perwakilan dari Dr. Richard Lee pun kembali menegaskan jika kejadian tersebut benar adanya, meski telah diselesaikan secara kekeluargaan. Klinik kecurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget. Bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Jadi kemarin salah satu klinikku itu kecurian, yaitu Athena Padang. Padahal belum buka sama sekali, jadi belum operasional. Baru mau operasional tanggal 1 Mei nanti. Dan aku akan direncanakan tanggal 30 April nanti akan ke Athena Padang untuk peresmian. Tapi kemarin mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang yang menembus pintu. Karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya, amat sangat disayangkan banget. Kalau yang saya ketahui itu bukan rekayasa, itu benar adanya. Tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan, ada bukti perdamaian dan bukti surat perdamaian dan videonya juga pelaku sudah mengakui dan ingin jalurnya tidak diteruskan. Gitu, jadi tidak ada laporan polisian yang saya ketahui ya. Waktu awal-awal kecurian tentu saja beliau kaget ya, jadi makanya beliau karena merasa wah akan tertunda nih pembukaan, mungkin beliau bereaksi karena terhadap musibah tersebut, ya beliau bereaksi membuat video seperti itu. Pas saya baru kecurian gitu, ya mungkin itu reaksi spontan beliau ya. Ya kalau kita himbau sih harusnya sih ya kita harusnya buat laporan dulu atau mendalami terlebih dahulu ya. Nanti kayak gimana apapun yang terjadinya. Yang saya ketahui waktu laporan pertama kali dari Dokter Vivi ada kehilangan, itu dilaporkan ke manajemen pusat. Manajemen pusat akhirnya memberitahu kepada Dokter Richard bahwa wah ini kita bisa mundur nih pembukaannya. Kenapa? Karena ada dokumen kita hilang katanya. Dokumen apa itu? Dokumen perizinan, bisa jadi bukanya mundur. Wah, Dokter Richard kan sudah beli tiket pesawat ya ke sana. Dan makanya mungkin karena dia bereaksi bahwa ada kecurian musibah, makanya dia bereaksi, dia membuat sebuah konten bahwa itu kecurian seperti itu. Ada dokumen penting, dokumen perizinan. Dan ya uangnya sih tidak seberapa mungkin kalau kata dokter seperti itu. Itu juga masih perkiraan uang yang hilang berapa kan, 3 juta atau 5 juta, saya juga kurang paham itu berapa. Tapi bukan masalah uangnya, karena kan perizinannya kalau surat itu tidak ada otomatis kan tidak bisa buka. Jadi itu mungkin yang saya ketahui ya. Perihal masalah gejolak yang terjadi saya kurang paham dan saya kurang mengetahui apa yang terjadi sedetailnya itu karena saya tidak ada di sana ya. Saya kurang tahu. Saya nggak ke sana, nggak ikut ke Padang. Ini yang saya tahu ceritanya dari manajemen aja. Jadi sudah diselesaikan. Jadi ya, dari pihak kita juga minta ini tidak mau diperpanjang. Juga biar fokus kepada bisnisnya aja. Itu sih pesannya dari pimpinan kita. Nggak ada sih. Kalau misalkan sudah selesai secara damai ya ngapain kita perpanjang gitu kan. Kita juga tidak buat. Kayak lihat juga dari pihak Athena Padang juga tidak membuat
laporan kepolisian ya. Jadi karena memang sudah diselesaikan secara baik-baik, kekeluargaan, dan tidak mau perpanjang masalah ini gitu kan, biarlah selesai di situ saja. Gitu. Kalau misalkan ada kejadian apapun lain, nanti ada musibah lain ya mungkin kita akan minta bantuan kepolisian tentunya, karena kan memang polisi adalah pengayom masyarakat ya. Terlepas dari settingan atau tidaknya kasus pencurian yang menimpa Dr. Richard, belakangan dirinya juga mengungkap jika sang pelaku telah menyerahkan diri untuk mengembalikan dokumen yang hilang. Dan di balik penyerahan diri sang pelaku, Dr. Richard sendiri sebelumnya sempat memberikan pernyataan bahwasannya dirinya siap memberikan uang tunai 10 juta rupiah kepada sang pelaku jika dapat mengembalikan dokumen miliknya. Sebenarnya semuanya sudah diselesaikan secara keluargaan ya, jadi aku nggak mau memperpanjang permasalahan ini. Aku melihat ada beberapa pihak yang mencoba memperpanjang permasalahan ini, tapi aku masih sampai sekarang aku mencoba diam. Aku tidak mau memberikan statement apapun. Terserah kalian, ada yang ngomong ini settingan atau apa, terserah kalian sih. Karena menurutku yang paling penting kan perizinannya selesai, bisa buka tepat waktu, itu yang paling penting. Ya, di luar dari itu, karena kita sudah sepakat untuk menyelesaikan secara keluargaan, aku nggak mau angkat lagi cerita ini karena itu yang diinginkan orang. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Tujuanku adalah berbisnis dan aku melihat ini adalah bisnis yang cukup besar dan berpeluang sangat besar. Aku pengen jadi ikon. Aku pengen jadi ikon dokter tersukses di Indonesia. Aku pengen jadi ikon dokter terkaya di Indonesia.